1956. Berarti kan 85 tahun kalau Hijriah. Kan lahirnya di Rajab. Rajab itu sekarang terbagi 2 kecamatan. Kecamatan Rajab dan Kecamatan Kemeri. Dulu Kemeri masuk Rajab. Iya. Setiap kecamatan nggak ada kelas 4, 5, 6. Itu zaman Bapak zaman Jepang. Kecamatan itu hanya ada sampai kelas 3. Rajab, Pasar Kemis. Kalau mau sampai kelas 6 harus di Kewandanaan. Mau Blaraja, Curug. Jadi Bapak naik kelas 4, sekolahnya ke Mau. Itu 7 km. Jalannya masih tanah. Sepeda kalau musim kemarau ngebul, abu. Kalau musim hujan nggak bisa jalan. Becek ya. Ingat Bapak kalau subuh bangun buru-buru jegat tukang ubi, ikuti tukang ubi yang dari Rajab ke Mau. Habis takut musim gelap. Lama-lama nih orang tua rupanya nggak tega kalau melihat Bapak. Satu kampung itu cuma 2 orang yang sekolah ke Mau. Berarti Bapak zaman Jepang itu masih sekolah di Rajab. Setelah naik kelas 4 sekolah ke Mau nggak tahan, akhirnya Bapak ditaruh di Tangerang. Tuh, tahun 47. Akhirnya ditaruh di sini di Tangerang. Nah, kebetulan adiknya ibu, suaminya itu camat Tangerang. Asal-asal. Akhirnya dibawakan Mawana. Makanya orang daerah Mawana itu ya seperti yang dari dulu di situ. Kelas 5, kelas 6, naik 4, naik kelas 5 pindah sini. Jadi 1 tahun di Mau. Nah, waktu kelas 5 ya, kan di sini kelas 5, jadi 2 tahun. Pada sekolah Bapak Abu Sunanda kelas 4, kelas 5 di Pegadaian, kelas 6 dipindah ke depan Robinson tuh. Jadi sekolah di Tangerang itu cuma ada 4. Pegadaian, Gudang Balok, Robinson, depannya tuh Pasar Baru. Pasar Baru tuh tua itu termasuknya itu yang sekarang dekat apa sih SMP apa SMP itu. Yang di Pasar Baru itu tuh kayak Pasar Baru. Semua sekolah kan bilik. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 teman Bapak yang Cina itu ada 10. Sekarang semua udah enggak ada. Yang lainnya orang kita, orang Indonesia yang 30. Baru 1 tahun yang lalu meninggal Helmi Fuad. Helmi Fuad pensiunan BRI. Dia 4 bulan lebih tua dari Bapak. Bapak bulan 12, dia bulan 8. Ya Agustus, September, Oktober, Desember Bapak. Belum lama nih. Terakhir dia 1 orang. Jadi sekarang 1 kelas itu tinggal Bapak sendiri. Ada juga ya. Masih dibutuhkan. Ya anehnya begini, anehnya itu semua itu teman-teman Bapak paling yang Cina-Cina, bangsa bos tudung, bos-bos semua itu orang seneng-seneng semua. Cambi anaknya Camyang. Siapa itu ada yang namanya si Peking, Engbi. Masih ingat dong Amy. Itu orang Cina ya. Nggak ada tuh. Udah nggak ada satu juga. Yang terakhir itu kemarin. Jadi Bapak nih masih yang muslim cuma satu kelas. Yang ingat Bapak di 1 kelas di depan Robinson itu SMS. Nah, terus 51 lulus SR. Di Tangerang belum ada SMP.
Bayangin coba. Ente mah sekarang enak di samping rumah ada SMP. Itu nggak ada SMP. Tahun 51. Tapi heran juga ya. Kenapa itu di Tangerang tahun 51 nggak ada SMP? Padahal kan ini dari dulu juga udah kepatihan, kabupaten lah ya kalau sekarang. Kan ketua kepala daerahnya bukan bupati, tati. Waduh, jadi antara ibu sama bapak nih dirajak kan, masih dirajak sih orang tua. Kayaknya berbeda pendapat. Ibu saya itu anak camat, orang Purwakarta. Dulu mah namanya asisten Wadana ya. Orang Purwakarta. Ibunya orang Kerawang, Sunda asli. Ibu bapak nih. Jadi camat di mana? Di Master Cornelis. Jatinegara. Jatinegara itu belum namanya Master Cornelis. Di sana, camat di sana. Terus lahir saya. Jadi dia adanya di kalangan ningrat, turunan Mas. Jadi kakek saya itu dari ibu Mas Burhan kan, Mas. Dari bapak, terus dia jadi camat di Rajeng. Nah, dari bapak Haji Nawawi, bapaknya itu Haji Artani, kiai. Kiainya kiai kan dulu mah nggak ada pondok modern. Kayak kobong kabe. Kobong kabe, pondok rombeng ya. Nah, jadi antara ibu dan bapak, saya juga heran ini bisa anak kiai pacaran sama anak camat ya. Nggak tahu ya. Ibu saya mah keluaran HIS, bisa bahasa Belanda. Ya rupanya gitulah jodoh antara ibu dan bapak ini. Ibu bilang, makanya saya sekolahkan sampai ke Tangerang itu karena dia harus berlanjut. Jadi dia harus diteruskan ke SMP. Kata bapak, SMP kan gak beramai aja ke Jakarta. SMP kan ke Jakarta atau ke Serang? Serang ada. Gak bisa. Udah pesantren aja ke Pasir Bedil. Ingat aja saya nggak mau Pasir Bedil di mana sampai sekarang nggak tahu tuh kampung Pasir Bedil. Kekianya Pasir Bedil kayaknya. Saya dengerin deh. Kok jadi ribut begini, Bu. Saya mah memang sedang ogah sekolah, ogah pesantren, pengennya main aja. Ya. Tapi rupanya akhirnya udah lama ada keputusannya orang tua. Ngalah nih bapak, nggak apa-apa sekolah ke Jakarta SMP, tapi tinggalnya harus di pesantren. Ini dia inti nih ya, inti kehidupan bapak nih. Nggak apa-apa kan kalau tapi tetap paling pesantren. Ya terserah, yang penting bersekolah. Jadi rupanya orang tua itu nggak apa dari yang dekat pesantren. Pesantrennya Ki Mansur Makmum, Kori Internasional. Jadi dia itu punya majelis salim apa di situ. Galur di situ. Jadi 51 bapak sekolah di SMP 5 Jalan Dr. Sutomo. Kan ke sana aja angkatan laut, di belakangnya kan daerah Galur. Senen ya. Senen. Terus apa tuh Jalan Gunung Sari. SMP 5 Jalan Dr. Sutomo. Jalan kaki. Jadi kalau di sini mungkin dari sini ke Cimone lah gitu kan. Emang nggak ada ini, adanya waktu itu nggak ada bus kota, adanya tram. Jadi tram itu sampai ke depan ini, angkatan laut, dinas pendidikan angkatan laut. Akhirnya masuk sekolah di sana, tinggalnya di Mes. di apa tuh majelis taklim. Bapak tugasnya suka ngabisin majelis taklim gitu. Ini di situ ada pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak. Sebenarnya bukan pesantren, tapi banyak anak remaja khusus Al-Quran. Udah sampai lulus 54 ya. Lulus sampai 54.
Terus biasa lagi nih orang tua, ibu sama bapak disuruh pesantren, disuruh sekolah, akhirnya ada kompromi lagi. Jadi dua-duanya. Tapi SMA di Jalan Batu, bener ya, Jalan Iya, Batu, jangan batu Di mana? Gambir, SMA 4. Gambir SMA 4, Udah kan. kan makin jauh dari Galuh. Mm-mm. Aduh, nggak apa. Akhirnya cari kiai, ada Ki Darit, aslinya Cilegon. Daritnya asli Cilegon, tinggalnya di Kampung Bali. Kan Kampung Bali ke situ mah nggak begitu jauh ya. Ke Merdeka Selatan aja udah langsung. Kampung Bali. Sini pindah, tapi bisa nggak jauh banget. 3 kali lipat kali kalau dari Galuh. Hmm. Jadi bapak selama di SMP SMA selalu tinggal di rumah ya. Hmm. Itu ya. Kan ini sebenarnya nih yang membuat bapak, sebenarnya apa yang tertanam di jiwa bapak? Ya kehidupan dia sehari-hari itu. Nampol. Kenapa ya Kiai? Malah waktu di Kampung Bali jarang tidur di majelis, suka tidur di musola. Ada musola di Kampung Bali itu. Sampai kayak Tapi ternyata orang tua ini mana ya, nggak sampai tamat Pak. Dia SMA kelas 2 naik kelas 3 udah iya. sepertinya mogok membiayai. Hmm. Itu tahun 54 57 ya, Lulus SMA. 57 56 itu bapak udah mau bapak. Jadi bapak 56 itu nggak bisa ngambil kerja di kantor pos, kantor pesantren, belum lulus. Jadi bapak dijain orang tua itu cuma sampai SMA kelas 2. Sedih bapak waktu itu. Artinya gimana ya? Kadang-kadang 3 bulan nggak ngirimin apa. Susah. Memang waktu itu mah rata-rata kehidupan Emang zaman susah. cuma susah. Yang namanya kenal bulgur itu tahun-tahun itu. Bulgur makanan. Bulgur itu beras kayak campur-campur. ya kayak antara kayak beras, tapi rasanya itu enggak seperti beras. Kenal bulgur Bapak? Makan itu rata-rata di Kampung Sari. Hmm. Itu kenapa itu tahun 56 57 susah itu di Indonesia itu. Yang namanya listrik itu cuma sampai pos Pabuaran nggak ada listrik. Pasar Baru aja nggak ada listrik. Yang ada cuma di pos di kantor polisi. Ya, polisi mah ada tuh jam berapa? Kodim Iya. Enggak, kantor polisi yang ini, yang Polres sekarang. yang asrama polisi. Oh, belah sana ya. Pasar Baru. Ya, jadi yang sebelah barat Cisadane cuma di situ kan. Hmm. Yang lainnya nggak ada. Apalagi udah mau ngerajak. Orang ini aja nggak ada Pak. Di sini batasnya ini apa? Ledem istilahnya waktu itu. PDM kali ya. Ya. Itu PDM itu dari zaman dulu udah ada itu. Udah ada. Tapi itulah batas listrik. Kesananya udah nggak ada listrik. Yang aneh Cengkaring aja nggak ada listrik. Jadi yang ada tuh di lingkungan kota. Tahun 50. Justru ini ibu, jadi ibu itu selalu mendorong. Artinya melihat lingkungan di kampung tuh kayak begitu, anak saya mah nggak mau kayak begitu. Hmm. Beda sendiri. Bayangin kecamatan aja cuma bapak satu yang sekolah.
Iya, 2 orang tadinya masih Asmuni namanya, tapi dia lepas SMP udah enggak. Tapi bapak mah masih sekolah, masih tetap setahun kerja di itu. Nah, tapi ikut ujian. Tahun Dulu mah namanya ekstra nih ya. Ikut ujian bro. Nemplok di yayasan apa itu? Yayasan budaya ujian apa namanya? ekstra nih. Jadi Ujian enggak sekolah tapi ikut ujian gitu lah. Kalau sekarang mungkin kayak paket gitu kali ya. Hmm. tahun 57 ya teh. Ya. Ikut bapak ujian. Lulus. Di sini mah tahun Ujiannya waktu itu yang ekstranya itu di katedral. Kan katedral itu ada SMA-nya. Hmm. Katedral ini kan Banteng. Kanisius. Apa? Kanisius. Kanisius. SMA Kanisius. Nah, Itu untuk umum apa emang kalangan? wah, bang dipecah-pecah. Orang Kanisius sendiri ada yang nggak di situ ujian jadi Oh. supaya pengawasnya itu orang Kanisius berapa gitu. Orang Kanisius mungkin ada di SMA 4 dia di ujian nasional. Kan Tangerang kan belum ada ini SMA. Ya. Karena belum ada SMA jadi ikut ke mana ke Jakarta. Masih kerja aja di kantor pos. Lulus SMA. Ada penawar apa tuh kalau bapak tuh nyari selalu yang apa ikatan dinas. Karena udah kemampuan orang tua kan begitu ya. Iya. Ada penawaran jadi aspiran kadet angkatan laut. Gua tahu tuh kantornya di situ tuh di ujung kan apa tuh Jalan Dr. Sutomo. Kayak kita orang setiap hari lewat ke situ tadi. Di situ di situ ada pengumuman pelamar anak tunggal harus ada izin orang tua. Pelamar anak sulung harus ada izin orang tua. Pelamar anak bungsu, anak ini harus ada izin orang tua. Kan bapak kan anak ini anak apa paling cikal ya paling tua, harus ada izin orang tua. Itu masih di kantor pos, udah pegang ijazah SMA. Aspiran kadet cuma 2,5 tahun. Oh sempat asup. Sempat bapak ujian itu gas lulus, tapi orang tua nggak mau memberi izin. Nggak mau nanti jadi tentara. Diterangin sama bapaknya, Pak ini memang angkatan laut, tapi ini bukan marinir. Ini angkatan laut bagian teknik perkapalan. Bapak milihnya gitu, semua kan di SMA-nya kan bagian eksakta ya. Jadi kita makanya lulus juga. Waduh, ngotot nggak mau masuk. Mana ya? Kan bapak bilang tadi tuh, paman bapak itu camat di tengah. Bikin aja udah. Nah, yang penting stempel camat. Bikin surat palsu. Dan bertanda tangan di bawah ini Haji Nawawi ini memberikan izin kepada anaknya untuk masuk angkatan laut. Pendidikannya di Surabaya, di Malang, itunya aspiran kadet. Lulus, ada panggilan, terus ada juga di radio disebut. Udah lulus, udah kumpul di Gunung Sari, berangkat sampai ke Surabaya, dari Surabaya ke Malang. Kan di Malang ada asrama angkatan laut di Malang, khusus untuk aspiran kadet. Jadi kalau keluar dari situ itu udah letnan. Iya, 2,5 tahun. Udah bapak di situ udah 1 bulan 18 hari. Bapak senang main poli. Diprotes. Pas main bola ada panggilan.
Saudara Edi Junaidi harap datang ke gedung Diponegoro di Malang. Bapak, belum lama ini ada 3 tahun yang lalu lewat ke situ. Ini rasanya deg-degan. Memori ke situ lagi. Aduh. Harap datang ke menghadap Kapten Usman Rahman. Masih ingat mereka di gedung Diponegoro. Ini teman ngasih tahu nih, John, lo kalau dipanggil ke gedung Diponegoro biasanya lo ada masalah lo. Masalah apa? Enggak ya, gua nggak punya masalah. Kali lu tengah malam keluar asrama atau enggak? Apa diingat-ingat enggak ada aja. Kita kan masih disiplin waktu itu. Udah 9-18. Sedang main poli, masa harus waktu itu juga ngadep, nggak besok gitu. Mantap. Masuk. Ini dia, siapa? Duduk. Wah, kayaknya iya, nggak ada masalah. Kayaknya dia Abdul Ismara kayaknya melotot begini, pusing bisa. Duduk, siap. Baca. Suruh baca surat tulisan bapak sendiri. Yang bertanda tanda di bawah ini Haji Nawawi pengajian di tempat tinggal ini di Rajak. Tidak pernah memberikan izin putranya. Udah gitu ada stempel Camat Rajek. Itu udah gerak. Di Camat Rajek. Dia melotot aja. Udah, siap. Kamu nggak usah ikut kegiatan ini. Oh, ini menjawab saja. Aduh. Pas kira 3 hari, 4 hari. Jadi ada berita-berita nih dari anak namanya, inget aja si Sugiarto. No? John, lo di pengadilan lo. Emang kenapa? Ini lo kan memalsukan dokumen negara. Itu pengadilan lo. Lo jangan bikin gua ini aja nih, gimana sih? Terus dipanggil lagi setelah seminggu. Bener, dia ngomongnya begitu. Bukan Kapten Semarang, Mas. Saudara seharusnya didakwa sebab membohongi negara kita. Ceritain. Tapi setelah kami mengadakan rapat pertimbangan ini kami menghargai semangat. Jadi semangat saya ini dihargai ya, semangat saudara. Katanya. Kenapa saudara masuk Angkatan Laut? Ya saya kan cinta tanah air, Pak. Waduh kita Indonesia banget. Akhirnya dikasih surat jalan percuma-cuma ya. Gratis. Pulang, cuman nggak bisa dilanjutkan. Nggak pulang aja 2 tahun. Dia nggak ke Tangerang pulang, mana ke Bandung. Di Bandung itu ada adiknya ibu yang jadi ya semacam orang penting lah di pabrik gas. Dulu itu yang namanya PTT, pusatnya itu di Bandung. Pos telepon telegraf ya. Itu pusatnya di Bandung dulu. Jakarta apa itu semua cabang. Surabaya apa cabang. Bandung itu dulu pusat PTT. 2 tahun bayangin. Enggak punya ogah pulang. Karena Kalau kan kereta pulang, adanya ke kalau Solo pulang kan, ya? kita pasti ribut sama bapak. Pasti setahun lebih lah, hampir 2 tahun, setahun setengah. Kita kan di sana, itu juga paman juga di sana. Udah kayaknya di sini aja cari kerjaan atau apa gitu. Kita kan ada referensi pernah kerja di kantor pos ya, kan PTT kantor pos. Itu ada pengumuman pengatur teknik telekomunikasi. Ini mah ada ya? Ada, kalau itu ada. Kalau ini nggak ada. Dulu PTT itu pusatnya di Bandung. Terus harus testing gini, wajib asrama, wajib ikatan dinas. Itu yang kita cari. Ya. Kita tempat tinggal nggak punya, wajib asrama nggak boleh tinggal di luar. Dulu kantor telepon Jakarta itu di depan istana, yang sekarang
yang sekarang ada menara Monas. Monas. Itu dulu di situ kantor pusat Telkom. Sekarang dipindahkan ke Jakarta Selatan ya. Kan ada Jakarta Selatan pusat Telkom. Itu dulunya di tengah-tengah itu. Jadi Bapak karena berdasarkan alamat orang dari Tangerang, pendidikannya akhirnya di Jakarta. Asramanya di mana? Di Kebayoran Baru. Itu tahunya Pasar Santa itu karena dekat asrama Bang. Di Kebayoran Baru itu ada STM penerbangan. Nah, itu di daerah situ ada asrama Telkom. Yang gedungan. Jalan Wijaya, jalan apa-apa. Jadi itu di Jalan Wijaya ada. Wijaya ada ya. Ya. Itu semuanya itu semua Telkom. Jadi semuanya itu nggak tahu punya Telkom atau gimana. Itu ada 18 ini, 18 bangunan gitu. Kayak perumahan aja. Gitu. Setiap hari itu pakai bus. Sekolahnya itu di depan istana itu. Dulu kan setahun setengah praktek setengah tahun. Prakteknya di bengkel Telkom di jalan apa sih yang ada penjara itu di itu yang dari UI ke timur, Salemba. Bukan jalan Salemba. Cipinang. Itu mau Cipinang mau di itu Jatinegara itu. Yang ada ini juga penjara. Salemba. Itu Salemba ya? Iya. Matraman kan, Matraman. Daerah situlah. Ya. Di situ ada bengkel Telkom. Setengah tahun itu Bapak praktek di sini. Tapi selalu ini jurusannya kan macam-macam. Jurusan saluran. Waktu di SD Bapak itu jadi pandu ansor. Jadi di Tangerang itu pertama yang namanya pramuka itu pandu ansor. Akhirnya Bapak di SMP 5 itu jadi sponsor pandu ansor. Yang namanya guru Bapak itu Mansur Makmun ya. Dia itu orang NU kelotokan, bener-bener NU-nya Jakarta itu Mansur Makmun. Gitu. Jadi kita waktu sekolahnya ke tarik-tarik ke waktu itu heran nggak ada pramuka lain, adanya pramuka ansor. Tapi setelah itu malah plus aja nggak ada pramuka. Pramuka ansor itu terus dijadikan nasional gitu. Waktu itu masing-masing partai punya pramuka, aneh ya. Masing-masing organisasi gitu punya pramuka. Ada pramuka nasional, ada pramuka pandu, waktu itu istilahnya pandu ansor. Jadi kan Bapak tinggalnya di Mansur Makmun. Dia itu orang NU. Nah, di Ki Mansur Makmun ini jadi kalau baca ngaji Quran di radio itu nggak ada kaset, nggak ada piringan hitam. Orangnya langsung. Jadi Jumat subuh itu Ki Mansur Makmun itu pasti ada di istilahnya Nirom. Nirom itu RRI ya. Di RRI pasti itu kalau Jumat subuh ada di RRI. Jumat ini. Jumat berikutnya Ki Jawahir. Ki Jawahir ini dari Buntet. Buntet itu juga kan Cirebon mah NU-nya Cirebon. Ki Jawahir itu. Jadi waktu itu kalau ngomong Quran aja NU. Jadi yang ahli-ahli hafalan Quran, tahfidz Quran. Muhammadiyah belum ada ya? Yang Muhammadiyah kebanyakannya itu di pendidikan. Kalau SMP, SMA itu ada itu kebanyakan itu Muhammadiyah. Nah, SMP pertama ada di Jakarta orang Muhammadiyah. SMA pertama ada di Jakarta di Kemayoran. Muhammadiyah Kemayoran. Sampai sekarang itu masih ada. Jadi itu makanya nggak aneh ya kalau Bapak itu selalu dibawa. Jadi hafalan Al-Quran segala apa-apa itu Ki Jawahir itu terkenal Qori internasional.
Kiman Sunamun juga Kori internasional. Jadi, itu waktu itu udah Abah tuh biasa baca Quran di Saudi Arabia, di Mesir, di mana. Tapi dia orang kemana? Kalau Iki Jawahir enggak, dia mau punya pesantren di Buntet. Bapak kalau enggak begini nih, biasanya setiap tahun Bapak tuh jarah itu ke Jawahir sama ke. Sekarang belum. Atau gimana kayak begini, takut kena COVID? Oh, Boleh sampai Hah? masih. boleh masih. Oh, iya. Aku sampai tanggal Suka jarah Bapak kayak ke Jawahir. Jadi Habis emang kita- dari kecil udah melekat, NU-nya udah melekat. Iya, Ke- sejak SD. Di SD itu masuk bahwa pramuka Ansor. di keluarga Kiai juga emang nempel-nempel ya di keluarga Iya. Kiai. Nah, pas lulus kan itu ikatan dinas. Setahun setengah teori, setengah tahun praktek. Jadi 2 tahun itu di Iya. Telekomnya. tingkat akademi D3 ya. Iya. 2 tahun sama setengah tahun. Iya. Iya 2 tahun 2 setengah. tahun sama setengah tahun berarti 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ya. Itu di bengkelnya itu yang di jalan itu. Sekarang mau Jakarta aja puyeng Bapak. Nah setelah itu Bapak kan harus mau ditempatkan di mana saja kan dia, gitu karena ikatan dinas kan. Iya. Dilihat nih ini orang mana, orang Cirebon biasa tahu di Indramayu, Bapak orang Tangerang. Jadi Bapak pernah jadi kepala kantor telepon. Kantornya tuh yang sekarang Alfamaret apa? Sekarang jadi kena Alfamaret ya? Iya. Masih ada, masih ada. Itu di samping kantor pos, kantor telepon. Oh iya. Waktu itu kepala kantor telepon cuman kasih motor BSA Twin waktu itu. Jadi membawahi seluruh kecamatan yang ada di Tangerang Raya. Jadi pendidikannya 2 tahun setengah, ikatan kerjanya harus 4 tahun. Kalau udah 4 tahun boleh keluar, kalau belum 4 tahun nggak boleh. Oh. Itu ikatan dinas waktu itu begitu. Ya. Dan kita juga waktu di asrama kita dapat uang saku. Gitu ya. Bukan cuma makan, dapat uang saku juga, makan ya dijamin gitu ya. Nah waktu itu masuknya orang PTT itu masuknya pegawai negeri. Jadi ada di urusan pegawai negeri pusat itu ada gitu. Jadi waktu itu mau keluar juga rada susah. Ya akhirnya tahun 60. Iya kan pegawai negeri tahu sendiri waktu itu. Jadi susah. Kalau dibeliin kemeja paling dapat 2. Padahal kepala kantor kita punya motor ini itu sekampung Rajeng. Bukan sekampung Rajeng, Tangerang remaja yang punya motor cuma Bapak yang pakai motor. Ini di sini. Jadi pindahnya kemana? Ke proyek Baja Tripora. Oh, Cilegon. Cilegon. 4 ya. Iya, 4 sampai 71. Proyek Baja Tripora. Itu kan Ya lumayan lah. itu yang mereka Dapat rumah, dapat kendaraan Jeep waktu itu. bikin hebat. Hebat waktu itu. Jadi kita juga jadi Terus mah ganteng gitu nya. PP apa sih? Bapak bukan cuma megang telepon. Jadi waktu itu kebetulan proyek Baja Tripora itu mau membuat sentral telepon otomat. Pas Bapak ngelamar, pas ada kerjaan. Gitu ya. Karena itu memang bidang kita. Dibikin kantor, kasih rumah, Bapak. Belum punya istri. Kuat itu. Nah, Kuat. iya belum punya istri. Ya kan tahun 65 kan Bapak baru umur berapa? Tapi sebab kita pernah hidup di kalangan santri.
Jadi pergaulan bapak itu tetap aja ke Citangkil, ke Cibeber, itu Tetap aja lontar, gitu ya. Gitu itu ya. Apalagi waktu itu gagah punya mobil Jeep, Ya, itu hebat. Akhirnya tahun 71. enggak 65 mas, Oh, masih 65. Belum pindah ya? bapak nikah Oh, oh 61. putranya Pak Ki Abdul Kadir, Ki Abdul Kabir, Tahun 65 itu. Tahun 65 nikah. 65, 66 apa 65 sih? Nah, di sini nggak ada tulisan itu, Nggak ada. Berita waktu itu nikah dengan Kan bapak dapat rumah, punya mobil, Masih Cilegon nih. Cilegon, kepala nanti apa? bagian Telekom dan kepala bagian Telekom dan aduh apa namanya, pokoknya masalah listrik aja, masalah listrik saluran luar tuh bapak yang bangun, kan masih proyek tuh. Itu pada lupa ya. Oh, itu makanya dari bulan tanyain kan lumayan. Nah ini si istri ini rahasia nih. Ya. Sebenarnya rasanya buat Ibu Ida aja, ini mah enggak. Ada di ini Mbak. Apa pakai ada di apa? Di apa rahasianya? Jadi pas nikah kan orang nikah pengen punya pendamping apa gitu ya. Dia ini memang ngajar di Kubang itu di Petir. Ngajar nih si istri ini. Ngajar. Jadi rupanya serba salah dia. Meninggalkan Petir berarti meninggalkan ngajar. Sedangkan dia itu ditokohkan lah di yayasannya mertua ini, Ki Abdul Kadir. Ki Abdul Kadir itu waktu itu jadi Rois Suriah Kota Serang, apa Kabupaten Serang. Oh, NU juga dia. juga. NU juga. Jadi ya. Namanya siapa nih? Hah? Ini rahasia ya. Ndah Adawiyah. Oh nggak usah ditulis. Nggak usah lah. Cuman nggak sampai setahun sih, cuma 9 bulan. Oh, ya nggak apa-apa. Ya waktu Oke, itu ya, mungkin nggak darah apa-apa. bapak karena dia diajak pindah ke Cilegon. Kita kan udah punya rumah, punya orang. Nggak maunya itu seolah-olah dia lebih nurut ke bapaknya. Gitulah. Artinya bapaknya punya kepentingan supaya ngajar di situ. Gitu. Jadi bapak bolak-balik ke Petir dari Cilegon, bayangin aja. Kan Petir itu dari Serang aja udah 15 kilo ya. Iya. Serang ini 13 kilo, Serang Cilegon udah 20. Jadi bapak seringnya pulang itu paling-paling hari Sabtu ke Petir. Padahal rumah ada. Jadi karena karir udah ya. Heeh. Akhirnya ya kita gimana lah, mungkin darah muda akhirnya. Iya. Maksudnya emangnya dia doang tuh perempuan. Gitu akhirnya. Pintu buka anak. Buka. Hah? Enggak punya. Udah. Bapak caranya di depan mertua Hmm. itu saking ada semacam emosi apa gitu. Hmm. Ingat aja itu. Udah. Akhirnya ya kita balik lagi ke itu, sesadu lah kata orang Sunda ke orang tua ya. Akhirnya orang tua ini Maido kenapa sih baru belum ada setahun udah cerai. Jadi asal pulang ke Raja orang tuh ngomong itu udah pusing kita. Ini saya negara buka pamajikan deui. Akhirnya ya karena masih trauma atau gimana gitu. Udahlah terserah ibu lah gitu. Oh. Udah kalau nggak ibu nanti ada ibu. Oh. Jadi diunjukin nama ibu sama bapaknya Jenny, emaknya Jenny. Oh. Jadi itu yang nunjuk itu ibu. Oh. Tuh ibu mak tuh zaman. Coba kalau disampaikan, tangger. Jadi
yang kedua, istri yang kedua ini suka ngaji di ibu gitu, suka ngaji di ibu waktu itu udah tinggal di Tangerang. Itu tahun berapa pakai? Saya nyatetnya tuh yang tahun kedua aja dah. Tahun berapa itu ya, 66 apa? Anak pertama aja lanjut. 68. Berarti 60-an ya. Iya, 2 tahun 60. Enggak sampai setahun sih. Dari yang ini, yang sampai punya anak 8. Jadi di sana. Itu langsung klop apa gimana? Pendekatan dulu, Oh, pacaran dulu. lama pacaran, ada 3 bulan lah. Oh. Ibu mah cuma nunjukinnya itu, yang ibu cocok itu. Hmm. Gitu. Jadi ibu sendiri belum pernah ngomong ke sono atau apa gitu. Hmm. Terus bapak juga memang cek ibu, ayah calon ayah terus itu. Itulah karena dia memang murid ibu, Gelis. nurut langsung, gelis, bawa ke Cilegon. Ikutin ya. Ikut dia menurut. Ini sama Siti Nafsian. itu nafsian. Memang murid ibu, memang orang ada sifat santrinya begitulah, harus gimana ke suami. Itu sampai punya anak 8, sampai ikut ke masjid raya. Jadi asal Yang keluarga- paling aneh ya, Hah? yang paling aneh tahun 71 ada pengumuman waktu 71 itu proyek Baja Trikora mau dijadikan proyek Baja Trikora mau dijadikan ini pabrik baja, mau dijadikan pabrik baja Trikora. Mm-mm. Jadi bukan proyek, Oh, dari proyek dipindahkan dijadikan pabrik. iya. Jadi akhirnya dibentuk PT gitu ya, PT Pabrik Baja Trikora. Ada pengumuman karyawan proyek yang akan melanjutkan ke pabrik itu harus membuat surat pernyataan. Yang tidak mau melanjutkan kerja di pabrik juga membuat pernyataan. Tahun 71. Bapak waktu itu udah jenuh jadi karyawan. Padahal kita jadi bos Telekom sama storing listrik. Jadi storing listrik proyek itu kan 6 kelurahan. 2 kecamatan, 3 kelurahan sini, 3 kelurahan. Kalau nggak salah itu hampir 120 hektar. Waktu itu ya. Jadi proyek terbesar di Asia Tenggara. Proyek Baja Trikora itu terbesar. Dibayangin aja dari Cilegon sampai ke Anyer, Jadi cikal bakal Krakatau Steel yang sekarang nih ya. Krakatau Steel. Akhirnya rupanya gunjang ganjing, jangan pakai Trikora. Akhirnya pakai nama Krakatau Steel. Setelah jadi pindahkan dari proyek ke perusahaan Krakatau Steel. Nggak tahu itu yang setelah waktu bapak mah cuma dari proyek ke perusahaan gitu aja. Tapi sempat ngikut ke PT. Ada pengumuman itu bapak nggak memilih ikut di perusahaan, bapak memilih mengambil pesangon. Hmm. Jadi jiwa pengen nyantrinya udah waktu itu mulai tumbuh. Oh. Sebab bergaulnya ke Cibeber. Hmm. Cibeber itu kan Kitab Kuning. Terus ke Matlaul Anwar, ya, Menes. Bergaulnya ke sana. Terus ke Citangkil. Citangkil itu apa? Al-Khairiyah. Al-Khairiyah Citangkil. Terus ekonomi gimana kalau berhenti begitu? Kan bapak dapat pesangon besar. Jadi pesangon besar itu dapat bapak beli tanah 2,5 hektar
sama 3.600 di daerah Tangerang. Ajak itu. Yang 2,5 hektar itu di daerah Pandeglang. Jadi ini kalau dari bapak nih ya, bapak ini Haji Nawawi bin Haji Ardani. Haji Ardani ini kakek, itu bapaknya itu orang Cilanggar. Cilanggar itu Kadubumbang, Pandeglang. Pandeglang. Tuh, jadi bapak ada hubungan dengan orang-orang Cilanggar, Kadubumbang. Gitu. Saudara banyak dari buyut. Cuma emaknya Ki Ardani ini yang orang Rajeng gitu ya. Cuma kalau bapaknya Ki Ardani itu orang Cilanggar. Suka ngembara kemana-mana, akhirnya ada jodoh di Rajeng. Jadi beli tanah di Cilanggar. Oh, bukan, bapak beli tanah di Tanjung Lesu. Wih, jauh. Oh, ya waktu itu Tanjung Lesu masih proyek. Bapak beli daerah situ. Itu kan kecamatannya Cigeus. Maksudnya apa? Katanya pengen buka pesantren di situ, Oh. di daerah Tanjung Lesung itu. Nggak taunya sekarang itu lebih bernuansa wisata. Iya. Ya situ Tanjung Lesung itu. Dan di Banten hotel termahal itu Tanjung Lesung. Jadi bapak sekarang ini sedang merencanakan sekolah alam. Yang di Tanjung Lesung. Sekolah alam. Nah, yang di sini Rajak Rajak. 1883 itu Masih kena gak 40-an ya tanya. gua tuh masih gagal pamajikan beris. Iya. Atuh masa kalau sekarang mah kan ditolak cara-cara mau model gitu. Misalnya daerah Muncung ya. Itu Muncung itu nggak bisa dirubah, susah. Muncung kresek seperti kampungnya Pak Maruf Amin, Tenara gitu. Pernah semacam sama. Jadi di situ mau kalau misalnya Maulidan itu buku berjanji ditamatin, kan puyeng kita. Oh. Udah ibu-ibu pada ngampar aja, boleh berjalan jangan tuan aibah terus. Kalau kita makan sampai wala matama aja, udah di sini. Ini di sana mah terus aja sama itu marhaba segala apa. Lah kita ceramah jam 11 baru berdiri. 1 jam aja jadi jam 12. Jadi sampai ke rumah itu jam 1 jam 2 gitu. Tapi dulu mah masih diladenin aja. Waduh sekarang udah ampun bisa. Daerah apa? Ini nih apa? 3 Raksa ke sana itu Jasinga ya. Cigudeg pernah gitu. Jawa Tapi sampai kita nggak asup ke struktur NU. iya waktu itu terkenalnya itu karena jadi Prois Am NU Provinsi Banten. Oh. Jadi kan orang pada kenal, terutama NU di wilayah itu daerah itu kan. Ngundang kita lah sebagai orang tua. Nah 98 dipanggil sama Pak Tohirudin. Mulai dikenal sama orang-orang Pemda Kota Tangerang ini 91. Kenapa? Tahun 91 itu Bapak jadi marbot Masjid Agung Al-Ittihad. Ya. 90, 91 sampai 98. Sekelas kiai. Bukan, jadi bukan. marbot heula. Bukan ini, bukan DKM, bukan. Marbot. Sekelas Pak Kiai. Suka ngajarin anak-anak Iqra itu. Kita malah merbot. Hah? Kita malah merbot. Iya, tapi Bapak kalau nggak ngajar, Bapak tanggung jawab Bapak ngebersihin masjid apa? Oh. Ngetik, ya. Yang suka ngarang khutbah itu Kisuhada Abdu. Kan tulisannya enggak itu. Khutbah itu dari tahun 90. Khutbah Kisuhada Abdu itu ketuanya di sana itu ada 4. Ketua umumnya Pak Tohirudin,
Ketua Bagian Peribadatan Pak Suada Abdul, Ketua Bagian Pembangunan Ki Abu Bakar Saleh, PLPU ya, PLPU. Dia ketua masjid. Ketua Bagian Sosial Ki Abdul Amin. Itu mah MUI KB itu. Nah, MUI KB itu mah. Kalau bakal MUI KB. iya, iya. Pak Suada kan pernah jadi ketua MUI ya. Tapi Pak itu mah enggak. Itu ketuanya itu. Ketua umumnya Pak Tohirudin. Tahun 91 diberangkatkan ke Mekah sama Pak Taji Sobiri. Jadi awalnya tahun 89. Pada saat 90. jadi itu ya yang di Al Ittihad ya. Waktu itu bupatinya Taji Sobiri. Kan dia mah adatnya kayak gitu. Jadi Mana Bapak itu sering mana? bentrok, sering katakanlah bentrok dalam tanda kutip gitu ya. Sering yang kita kerjakan nggak cocok dengan yang keinginan bupati gitu. Seringnya begitu tuh. Belum mati nih sok jasa nih belum mati nih. Kadang-kadang gitu. Mau mana ya? Kadang-kadang kelihatannya mengenakan tapi ngomongnya nggak enak, sering gitu. Seperti gini. Mas, manggilnya saya Mas ini. Nih ya, nggak mau saya ada orang minta-minta ke depan saya. Begini ya. Jadi di Masjid Agung tuh orang minta-minta banyak ya. Kan kita bagiin. Kayak sekarang mah di 5.000-an gitu. Pas itu ada sisanya. Kan kita kembaliin. Ya. Pak kembaliin. Apa ini? Ini Pak udah bagiin semua Pak, udah ini. Itu apa? Ya ini sisanya. Pantas jadi marbot, nggak taunya bego kata dia. Saya bilang bego. Aduh, dalam hati dia orang. Kenapa Pak? Udah aja singkat dongin. Kenapa nih kembaliin ke saya? Katanya. Saya mau udah nyetak kayu. Oh iya Pak, terima kasih Pak ya. Iya, saya dibilang bego sama dia. Birokrat bener waktu itu. Iya, kita dianggapnya marbot gitu aja kali ya. Ya terus pernah lagi Idul Kurban. Tahun ini pernah cerita nggak sih sama dia? Idul Kurban. Dia pertama motong sapi itu bupati, kehormatan ya. Potong sapi pas dikasih golok sama dia gini-gini. Siapa nih ngasah? Saya Pak. Nggak tajam ini, yang tajam asal lagi. Ih, dalam hati sebel dah gue dah. Itu asal. Kenapa itu Bapak ngasih ke dia lagi gagang yang dipegang tajamnya yang ini Pak nih Pak. Udah diasah. Mau nusuk saya ya? Kedalamnya sama gagangnya yang disodorin. Ini Bapak gagangnya dipegang. Asa anda gitu. Mau nusuk saya gitu. Belum, maaf Pak, mau dibalikin belum balikin. Pak ayah nih bego amat sih. Pak dulu kita dibagiin bego dulu. Jadi kita bego amat sih. Dia nggak tahu sekarang jadi ketua MUI ya. Nggak tahu apa sebabnya ya. Bapak sedang nyedot abu ini. Jadi Bapak mah seneng ngerjain. Padahal mah ada tuh Mang Udin tuh ya. Tapi Bapak tuh suka bantu-bantuin. Ada orang datang. Seorang kapten. Kapten apa namanya? Bapak, Pak Junaidi ya? Iya Pak. Nanti Bapak besok menghadap Pak Bupati ya. Di mana Pak? Jadi kantornya lah. Jam berapa? Jam 7. Ada apa Pak ya? Nggak tahu saya. Wah, rasanya ngomel lagi aja. Saya dibilang bego lagi. Banyak peristiwa-peristiwa yang begitu. Yang bikin kita enak aja tuh. Kita kan nggak tahu ya kantornya di mana. Yang di depan Polres. Iya. Kita pelongo aja. Masih kok Bupati kantor di atas. Oh di atas. Di atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk.
Ya Pak. Kenapa telat? Kan saya suruh jam 7, sekarang jam berapa? Setengah 8 Pak. Iya kenapa telat? Kan saya naik angkot Pak. Angkot mah nggak bisa diatur Pak, susah. Kita jalan tos aja. Kata dia berhenti, kata dia jalan-jalan. Udah. Saya ini ya, saya kasih tugas. Dalam hati tuh ya. Biar dia bupati, kepala saya mah atasan saya mah tadi Pak Tohirudin. Saya dengan bupati mah nggak ada urusannya. Bupati mah di bawahnya camat, lurah tuh. Marbot nggak ada. Ayo. Kita juga tuh ngomong saya kasih tugas. Kalau yang ngasih tugas ke saya mah kalau Pak Tohirudin tuh Pak Abu Bakar Saleh ya, Pak Suada Abduh tuh benar. Coba dia mau katakanlah, jadi saya ini seolah-olah kepala sekretariat. Gitu. Kan waktu itu mau ketik. Tugas. Ya Pak. Tugas apa Pak? Ke Mekah. Ah, kaget kita. Ke Mekah, kalau tugasnya ke Mekah ngapain ini? Ada apa Pak? Haji, kata dia. Ngebentak. Mungkin dia dapatinya bener bego. Nggak tahu pura-pura bego, pura-pura nggak tahu. Nih, orang kaget sih. Kita kaget kan ya. Ngapain ke Mekah? Itu yang pertanyaan orang bego ya. Haji, katanya. Haji lah, haji Pak. Yang benar Pak. Semua orang percaya sama saya. Situ nggak percaya lagi. Parah dia. Aduh, haji gitu ya. Ya udah saya udah duduk diem aja. Kan dia ngomong haji kan harusnya ngasih duit ya. Nih duitnya berangkat. Ini diem aja kok dia nggak ngasih duit. Udah ke sana urus. Hah, urus. Tambah pusing kita. Kemana ngurusnya? Biar kita orang ini juga nggak ada nih urusnya kemana nih ngurus. Urus sana. Kemana Pak? Cari orang nama Basari. Dia rupanya itu serah kali dia itu ya. Udah jadi Pak Basari. Pak Basari sama lagi. Urus dulu ya. Urus apa Pak? Urus dulu kesehatan. Aduh, kemana Pak? Ya ke puskesmas lah katanya. Di orang anggapnya sama kita bego bener-bener. Tapi beruntung itu namanya. Ke puskesmas. Kapan Pak? Sekarang cepetan. Ke puskesmas dokternya ini Cina di Papua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dalam hati, gue nggak pernah ada pasien. Assalamualaikum. Orang kita mau ke Mekah ya, assalamualaikum lah. Iya. Udah Pak, periksa kesehatan Pak. Katanya saya mau ke Mekah Pak. Hah? Kenapa baru sekarang? Emang kenapa Pak? Udah telat. Buku-bukunya udah dikembaliin ke dinas kesehatan. Ya, di mana Pak dinas kesehatan? Tahu nggak Masjid Agung? Ya tahu lah orang saya marbotnya. Itu kan ada jembatan. Tuh di situ yang di kesehatan tuh. Yang lama. Lama. Oh ya udah Pak, saya tahu Pak. Saya ke sana. Dokter Bakhtiar, dokternya ketua kepala kesehatan. Kenapa sih baru sekarang nih ngurus orang saya baru tadi Pak, ini juga udah telat saya gitu. Saya baru tadi ini semuanya ini nanya buku kesehatan. Itu luar biasa itu. Ajaib itu. Enggak diperiksa apa-apa enggak. Datang-datang tulis KTP-nya sini udah. Tanda tangan. Blok. Udah Pak, udah Pak. Enggak periksa dulu Pak saya. Enggak usah lah, ganti bengkek katanya. Ingat sih Dokter Badian, nanti bengkek saya enggak bikin surat. Tapi ini Iya. Ya, pertama sih ya, kali yang Bapak rasakan. Pertama sih lingkungan. Jelas lingkungan. Ya. Artinya bagaimanapun juga kok orang tua ini ngotot saya harus berada di lingkungan kayak begitu.
nggak mau setuju bapak sekolah di SMP 5 kalau tidak mau tinggal di lingkungan santri gitu ya. Berarti kan lingkungan. Padahal mah orang tua mah nggak ngerti soal pedagogik, didaktik, mungkin nggak ngerti dia, tapi dia mungkin karena merasakan aja dari pengalaman. Ya, nggak apa-apa kamu sekolah di sini, tapi tinggalnya harus di situ. Artinya lingkungan ini lebih dominan. Setelah di SMA, tetap aja ngotot bapak, kamu harus tinggal di Hidari. Lingkungan santri, lingkungan Al-Quran. Itu kan sebenarnya Al-Quran aja yang dipelajari. Jadi dari lingkungan tumbuh semangat itu ya. Jadi kehidupan kesantrian di lingkungan itu akhirnya sebenarnya nggak bisa ditawar-tawar. Nggak ada yang bisa bangun subuh bisa. Itu kan lingkungan. Iya. Gimana ya? Jadi memang watak bakat bapak ini senang bergaul. Sampai sekarang, sampai anak sama cucu sama buyut. Kamu udah punya buyut loh. Cicit. Ya anaknya cucu. Ya cicit berarti. Cicit ya. Tetap awas. Kamu jangan pernah benci sama orang. Kan di Rajab ini Pak sangat ditanamkan benci sama Cina. Iya. Di kampung saya. Kenapa? Adeknya kakek, suaminya dibunuh sama nikah. Muridnya kakek, Ki Ardani, ada muridnya Manjua, dibunuh sama nikah. Makanya orang-orang Rajab suka negur. Si Ediku bergaulkan Cina. Emang kelemen? Cina mah jahat. Gitu. Artinya saya di sini dia bergaul sama Cina. Karena saya sama Cina akrab. Belum ada jong Indonesia. Kan Rajeng mah bahasanya Jawa. Iya. Ya, kan Cina mah sampai sekarang di Rajeng mah nggak ada Cina. Nggak boleh Cina beli tanah apa gitu. Ya, bagus. Tapi kalau saya mah gimana ya? Malah suka senang sama orang-orang yang mempunyai ini berlainan ini suka. Itu barangkali ke apanya kelainan saya dengan saya ajarkan kepada anak khusus awas. Jangan pernah suka benci sama orang. Benci itu bukan sifat jiwa kemanusiaan. Bukan. Kalau kan disebut manusia, benci. Dia mah orang Muhammadiyah, bapak orang NU. Itu sangat wajar itu. Memang kenapa? Dia mau orang Persis. Tapi kan dalam pergaulan. Ya. Sekarang mana lebih baik seperti kita ngomong Yaman dengan Indonesia? Ayo. Yaman pemerintah dibela oleh Saudi Arabia, pemberontak dibela oleh ribut 10.000 mahasiswa Islam pulang dari Yaman. Kenapa? Disuruh membenci. Makanya kalau ada pengen orang yang kuliah di Yaman, nggak mau bapak ngasih rekomendasi. Libya, kepala negara ditembak di depan istana. Indonesia nggak ada kita yang begitu-begitu. Bapak sadar, apalagi sekarang jadi ketua umum, sadar bahwa sifat-sifat itu harus ditanamkan dan harus ditularkan. Ya nggak coba, ayo Pak. Ya. Laisa min nafsi ibni Adam illa 'alaiha shadaqah. Tidak bisa seseorang disebut berjiwa manusia. Nafs itu kan jiwa manusia. Ibnu Adam, kecuali dia sedekah. Ada orang miskin tanya, ya Rasulullah, ana miskin, ana dhaif, min aina atasaddaqu bi? Apa kata Nabi? At-tasbihu wa tahmidu wa tahlilu wa takbiru shadaqatun li nafsi. Kamu harus menyucikan Tuhan, harus memuji Tuhan, harus mengesahkan Tuhan, harus mengagungkan Tuhan.
maka kamu sedekah untuk diri kamu sendiri. Maknanya kalau kita mau disebut manusia, kita harus berketuhanan. Ya kayak gitu kan ya. Karena itu nomor satu. Nomor satu. Terus lagi apa lagi kata Nabi? Wat tadilul mustadil sodako. Nggak ada kita disuruh benci orang. Kalau ada orang minta petunjuk jalan karena sesat, tanya Pak, di mana sih kantor Pemda? Tuh, tunjukkan. Itu sodako. Ya. Ada orang minta petunjuk, kamu nggak mau nunjukkan, kamu bukan manusia. Iya hebat ya. Di hebat Islam ini. Luar biasa. Luar biasa. Lagi nih ya, supaya lengkap nih ya. Ya. Kan itu mah orang butuh. Minta tolong ke kita. Benar. Kadang orang nggak butuh, tapi lemah. Waktu smi'ul ya sodak. Kamu ngomong harus yang jelas kepada orang yang kurang pendengaran. Artinya apa? Biar dia nggak minta dijelaskan juga, kita harus tahu bahwa dia ini butuh pertolongan. Ada tetangga anaknya drop out, kita bisa nolong dia, kita nggak mau nolong, bukan manusia kita. Ayo. Waktu smi'ul ya sodako. Jadi lihat, ini ada orang yang lemah. Kita harus mau, nggak usah diminta, nggak usah disuruh. Nggak usah diminta. Ya, Karena kita manusia. kita manusia. Waktu smi'ul ya sodako. Watadil mustadil sodako. Terus apa lagi? Watabasamu kali wajih akhika sodako. Kamu senyum kepada saudara kamu. Enggak disebut kalau orang itu Islam. Enggak. Islam kayak bukan kayak si Engmi kayak siapa kayak. Ayo. Benar. Artinya kita harus bersikap menyenangkan. Benar. Menyenangkan. Ya Pak Arif ya. Ya, betul. Betul nggak? Betul, betul. Enggak ada disebut kalau kamu ketemu dengan orang Islam senyum. Enggak. Kalau ketemu watadil mustafa watabasamu kal wajah kita saudara. Akhi ini kan banyak kita sesama manusia itu sudah. Yang terakhir apa? Waktu mitul adza anitorik saudara. Kalau ada sampah yang berbahaya ada di jalan. Maknanya apa? Kalau pengen disebut manusia berjiwa manusia harus perhatikan lingkungan. Lingkungan saya ini kayak apa? Masa sampah banyak berecetan masa bodoh aja? Ayo, bukan manusia. Luas. Aduh, ya saya mah bukan cuma Muhammadiyah, sama yang lain yang seolah-olah dalam tanda kutip nggak disenangi oleh NU juga saya mah senang aja. Gitu. Ini kelainan saya aja. Kafir aja temenin begitu ya. Kafir aja komen. Maksudnya gini. Coba aja tanya ke Litang, tahu sama saya. Ya kenal lah. Apalagi kalau kita mau beli FKUB. Jangannya dipakai terus. Ya bagaimanapun saya bukan Muhammadiyah, saya sangat berharap tentang sifat jiwa kemanusiaan, tolonglah diikutin apa yang saya lakukan. Ya, berhadapan dengan manusia itu harus bagaimana. Artinya, sepertinya kalau orang menafsirkan Tribuna ini mah bukan NU, bukan Muhammadiyah, mah semua udah ada sebenarnya seolah-olah begitu. Ya, tapi dalam riwayat hidup saya lebih banyak di lingkungan Nahdlatul Ulama. Kalau untuk ke pemudanya, Ya kan saya dulunya di Pandu Ansor. Waktu saya di proyek Baja Trikora, saya waktu itu jadi ketua Sarbu Musik, ketua Ansor Serang Raya. itu masih muda tuh ya waktu itu. Masih sangat muda waktu itu. Artinya ketua buruh itu yang paling muda itu saya. Ya. Sampai waktu terjadi G30S, ya, itu kita dijajah sama Ki Moheminan ini, Parakan itu Magelangnya. Itu dijajah Hizim Nasor. Pokok kumpulkan kalau saya bermisi, semua harus punya golok, semua waktu itu ya waktu itu jiwa muda kita. Sebenarnya mak bapak dengan orang Sobsi itu akrab sebenarnya, tapi karena kita ketakutan, katanya dia berani membunuh jenderal segala apa, waduh apalagi kita, gitu. Akhirnya kita
minta di ijazah hiji bahar bukan hiji nas ya. Gitu. Semua orang tidur pakai di bawah bantalnya ada goloknya. Di isinya. Diisi. Waktu itu bapak aku ya, bapak rasakan ada sifat benci sama orang Somsi. Bapak aku itu. Kenapa? Sebab itu gara-gara dia membunuh jenderal-jenderal itu. Politik lah. Politik. Kita masih belum ngerti waktu itu kali. Kalau sekarang mah politik mulu. Belum lahir belum? Belum. Benar. Saya 73. Iya.